berkaitan dengan mengirim Al-Fatihah buat yang meninggal dunia, memang berkaitan dengan apakah mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, baik itu Al-Fatihah, baik itu surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Kahfi, baik itu surah Yasin, apakah akan sampai kepada yang meninggal dunia? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai sebagaimana sedekah tadi kita bicarakan sampai. Maka ketika seorang membaca Al-Quranul Karim kemudian dia menghadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia, maka akan sampai. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sampai. Memang kalau kita melihat Rasulullah SAW, bagaimana sih beliau mendoakan yang meninggal dunia? Apakah beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengirimkan Al-Fatihah? Coba dicari hadisnya, dicari bagaimana para sahabat mengamalkannya. يقول في بعض مجالس العزاء يقولون على روح الميت فلان الفاتحة، كلها من البدع. ما في شيء اسمه على روح فلان الفاتحة، كلها من البدع، غير صحيح أبدا. وكذلك إذا مات الإنسان يعزون أهله كما عز النبي آل جعفر وأمرهم بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر بصنع الطعام لهم. أما قضية قراءة الفاتحة كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول في بعض مجالس العزاء يقولون على روح الميت فلان الفاتحة، كلها من البدع. ما في شيء اسمه على روح فلان الفاتحة، كلها من البدع، غير صحيح أبدا. وكذلك إذا مات الإنسان يعزون أهله كما عز النبي آل جعفر وأمرهم بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر بصنع الطعام لهم. أما قضية قراءة الفاتحة كل هذا من البدع التي ما أنزل الله. Transfer Al-Fatihah buat yang sudah meninggal. Kita mau bahas amalan itu bid'ah atau tidak. Begini caranya. Yang pertama, apakah Rasul mampu baca Al-Fatihah? Itu pertanyaan pertama. Mampu nggak? Begitu. Yang kedua, Pak, adakah kondisi yang menuntut Rasul kan? Ada nggak kira-kira orang yang pantas Rasul kirimkan Al-Fatihah? Sahabat yang mati berjuang membela Rasul SAW, pantaslah mereka Rasul kirimkan Al-Fatihah. Setelah itu semua, ada nggak riwayat yang mengatakan bahwa Rasul mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka? Tidak ada. Maka amalan tersebut bid'ah. Bid'ah dong. Ini kan zaman Rasul nggak ada, jadi sekarang kalau mau azan teriak-teriak aja sono. Kita pakai rumus tadi. Apakah Rasul mampu melakukannya? Rasul mampu nggak bikin mic? Rasul nggak mampu. Berbeda ketika bicara Al-Fatihah, Rasul mampu dan Rasul tidak melakukannya. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Salawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih. Enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada sebuah riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini masih tetap pembicaraan Al-Fatihah yang cukup panjang. Tanggapan dari berbagai tokoh dan ulama setempat di Indonesia ini, ulama lokal tentunya, ketika menanggapi Syekh Asim Lukman Al-Hakim. Semuanya tentu tujuannya untuk membolehkan membaca Al-Fatihah di majelis.
Bahkan kalau di luar sana bukan hanya tujuan membolehkan membaca Al-Fatihah di luar majelis, juga mengirim Al-Fatihah kepada orang-orang mati lewat majelis. Itu yang kita perhatikan. Sebenarnya bagaimana di dalam Islam? Yang jelas, mulai dari generasi pertama Muslim sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in, membaca Al-Fatihah itu tidak pernah dilakukan di majelis-majelis oleh beliau-beliau. Kalangan sahabat, kalangan tabi'in, tabi'un tabi'in, termasuk imam yang 4 pun tidak pernah memimpin majelis dengan membuka Al-Fatihah. Bahkan dalam persoalan mutlak atau muqayyad, kita lihat Imam Malik, salah satu pendapatnya Imam Malik yang menyebutkan mengulang-ulang baca kulhu saja dianggap bid'ah, baik yaitu di dalam solat ataupun di luar solat, fi sholah au kharijiha. Jadi beliau menyebutkan baik di dalam solat ataupun di luar solat dilarang mengulang-ulang, yaitu baca surat Al-Ikhlas. Memang ada orang yang membaca Al-Ikhlas, orang yang membaca Al-Ikhlas di zaman Nabi, setiap rakaat kulhu itu beda. Setiap rakaat, maksudnya mengulang-ulang itu dalam satu rakaat sampai 3 kali, 4 kali dan sebagainya. Nah ini ya, ini saja tidak dibenarkan oleh Imam Malik, dipandang perbuatan bid'ah. Ini kalau berpedoman kepada fikih, tapi saya tidak ingin berbicara fikih, tetapi saya ingin mengangkat berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Al-Fatihah itu tidak pernah dibenarkan oleh ulama-ulama dahulu kala dibaca dalam berbagai macam kegiatan kecuali yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dibenarkan, sudah pasti para tokoh-tokoh tersebut, imam-imam tersebut akan memberikan yaitu ketentuan hukum membaca Al-Fatihah di majelis-majelis. Masalah fadilah, masalah keutamaan membaca Al-Fatihah itu memang tidak sedikit disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak bermakna semau-maunya. Rupanya dari sini ketika Syekh Asim membicarakan Al-Fatihah ini yang dibaca di majelis, terkuaklah, yaitu suatu masalah yang terjadi di negara Indonesia, di negeri kita Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sunnah. Memang banyak yang terpukul, mulai dari kalangan habaib sampai ustadz-ustadz di luar habaib itu tidak sedikit. Bahkan tokoh-tokoh, YouTuber dan sebagainya, ulama-ulama yang mencuat namanya gitu. Semua terlibat pergumulan anti Syekh Asim istilahnya, menolak Syekh Asim, pendapat Syekh Asim. Nah, inilah yang tentu saja bagi kita pencari kebenaran, bagi kita pencari yang hak, yang sunnah, sudah tentu mempertahankan sesuatu yang sunnah, ya, bukan sesuatu yang tidak sunnah. Insya Allah kalau hal ini, ya insya Allah kalau hal ini dilakukan oleh kita,
sebagai muslim sudah pasti kita itu akan terarah kepada jalan-jalan sunnah. Sunnah itu hanya membenarkan membaca Al-Fatihah di dalam solat, membaca Al-Fatihah ketika meruqyah, ya, mengobati, itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk sunnah. Kemudian selain itu juga, kalau kita cermati di masyarakat Indonesia, Al-Fatihah ini menjadi rutinitas yang luar biasa. Apapun selalu diawali dengan Al-Fatihah. Apa saja itu, termasuk mengirim pahala. Jadi medianya itu Al-Fatihah dipakai. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tujuan mereka bagus, baik gitu. Tetapi penempatannya yang salah. Karena yang demikian tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan yang baik jika diasaskan kepada cara-cara yang tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Jadi baik menurut Allah, baik menurut Rasulnya, bukan baik menurut kita. Yang boleh saja menurut manusia itu baik, belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkaranya adalah syariat, ketentuan agama. Kata agama tidak baik, ya tidak baik. Kita tidak pada membenarkan pendapat di luar agama, tapi kita dibenarkan agama gitu. Jadi kita dibenarkan agama, bahwa yang dilakukan kita menurut agama syah. Dasarnya harus kuat. Bukan persoalannya muqayyad, jadi muqayyadah, yaitu terikat dengan waktu dan tempat. Ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat. Kalau itu sudah sangat jelas, ini yang subhat akhirnya. Yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Yang mutlak. Dasar kemutlakan itu kan kita yang bikin. Pilah-pilah fikih namanya. Nah, dasar kemutlakan bisa dipakai atau tidak, itu pun sangat ditentukan oleh dalil. Jika berbau ibadah, berbau ubudiyah, harusnya seorang muslim lebih mempertahankan pendapat sunnah dari pendapat yang tidak sunnah. Ngapain kita mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan sebelumnya oleh generasi-generasi sebelumnya? Kita artinya itu melanggar. Nah, karena itu tak layaklah kalau kita ini membiasakan diri dengan melanggar ketentuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.